Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, puji serta syukur wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa menjadi insan yang selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah dilimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada mustika alam Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan kelak di hari kiamat kita mendapatkan rekomendasi untuk menggenggam syafaat darah beliau. Amin ya robbal alamin. Pecinta Wali Songo yang budiman, Mr. Akang akan menyampaikan kisah Sunan Ampel. Tertulis nama lengkap Raden Ali Rohmatullah dengan nama singkat Raden Rohmat. Beliaulah yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel, adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 Hijriah di daerah Campa. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Sunan Ampel atau Raden Rohmat adalah salah satu anggota dari 9 Wali Songo. Pecinta Wali Songo yang budiman, dahulu kala pada saat ibu kota Campa dilanda huru-hara pada tahun 1471. Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Nusantara. Dia singgah selama 2 bulan di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang, Arya Damar. Rombongannya kemudian melanjutkan perjalanan dengan perahu, singgah di pelabuhan Jepara, hingga akhirnya sampai ke Tuban. Setelah Sunan Ampel dianggap cukup berilmu, ayahnya menugaskan ia ke Jawa untuk menyiarkan Islam. Said Ali Rahmatullah datang ke Jawa bersama ayahnya bernama Syekh Ibrahim Asmarakandi untuk menyebarkan agama Islam. Sekaligus silaturahmi ke bibinya, Dewi Dwarawati yang menjadi istri Prabu Kertabumi. Kapal Raden Santri atau Said Ali Murtado merupakan ulama penyebar agama Islam di Jawa, Madura dan Nusa Tenggara Barat. Beliau adalah putra dari Ibrahim As-Samarqandi dengan Dewi Chandrawulan dan juga kakak dari Sunan Ampel. Selanjutnya Sunan Ampel, Raden Santri beserta rombongan tiba di sebelah timur Bandar Tuban, yang disebut Gisik yang sekarang lebih dikenal dengan nama wilayah Gisiharjo. Pendaratan di Gisik dilakukan sebagai salah satu bentuk kehati-hatian. Dikarenakan Tuban pada saat itu menjadi pelabuhan internasional Majapahit. Dengan cara mendarat di tempat yang tidak terlalu ramai ini, Syekh Ibrahim As-Samarqandi memulai dakwahnya. Tidak lama setelah sampai di Tuban, ayahanda Raden Santri menderita sakit kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di daerah pesisir Gisiharjo Palang Tuban. Sepeninggal ayahnya, Raden Rahmat melanjutkan perjalanan dakwah keliling Nusa Tenggara. Selanjutnya, ia bersama Raden Santri dan Raden Burereh atau Abu Hurairah berangkat ke Majapahit untuk menemui bibinya, Dwarawati, salah satu istri Ari Raja Majapahit. Dari sinilah diduga Raden Rahmat mendapatkan restu untuk mendirikan pesantren di Ampel. Selain mendirikan pesantren, Sunan Ampel juga dipercaya untuk menjabat sebagai adipati di Surabaya untuk menggantikan Arya Lembusuro. Hal ini tertuang dalam catatan sejarah Regen Surabaya yang berbunyi sebagai berikut. Punika panjenengan ing Kabupaten Surapringga, Kangjeng Sinuhun Ngampel Denta, nami Pangeran Rahmat, juluk Syekh Mahdum, seda kasareaken ing Ngampel. Yang kemudian setelah dia wafat digantikan oleh Sunan Maja Agung atau Sunan Mojo Agung yang nanti salah satu keturunannya yang bernama Sayyid Maulana Umar Masud menjadi pendiri kerajaan Bawean di Gresik. Selama setahun di Majapahit, dia hendak balik ke Campa tapi negeri tersebut sudah hancur dan dikuasai Raja Pelbegu dari kerajaan Koci. Berkat saran Raja Kertabumi, Raden Santri disuruh menetap di Gresik. Pecinta Wali Songo yang budiman, inilah ajaran 5 perkara yang sangat dijadikan pegangan oleh para leluhur kita. Yaitu ajaran Mohlimo atau Molimo adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu artinya moh tidak mau artinya limo 5 perkara. Mohlimo terdiri dari 1. Moh mabok yakni tidak mau minum minuman keras, hamer dan sejenisnya. 2. Moh main yakni tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya.
3 Muhammadun yakni tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. 4 Muhammadat yakni tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5 Muhmaling yakni tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Ajaran ini muncul saat kerajaan Majapahit pada abad ke-15 yang didera kekacauan akibat perang saudara, kemerosotan moral, dan maraknya perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. Situasi inilah yang mendorong Raja Majapahit, Dyah Kertawijaya, mengundang Sunan Ampel untuk membantu memperbaiki perilaku masyarakat. Pecinta Wali Songo yang budiman. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah beliau di kota Demak adalah putranya yang bernama Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Raden Zainal Abidin ini merupakan putra Sunan Ampel dari istrinya yang bernama Dewi Karimah. Putra Raden Zainal Abidin yang terakhir, tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau yang dikenal dengan gelar Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 Hijriah, ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di area Masjid Ampel, yang berlokasi di wilayah kota Surabaya. Pecinta Wali Songo yang budiman, demikian sekilas tentang kisah Sunan Ampel. Semoga kisah ini bermanfaat serta menjadi pengetahuan sejarah Islam untuk kita sampai kepada anak cucu kita di kemudian hari, agar mereka juga mengetahui keberadaan Wali Songo di tanah Nusantara tercinta di bumi pertiwi ini. Serta agar mereka memiliki rasa cinta kepada para Wali Songo, yang sudah menjadi pahlawan agama di Indonesia. Dan semoga kisah para Wali Songo menjadi motivasi untuk anak cucu kita di masa mendatang sebagai penyemangat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, serta kegiatan gotong royong dalam mewujudkan rasa cinta pada agama dan menjadi insan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, seperti yang sudah dilakukan oleh para Wali Songo di masa hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh Wali Songo dan keturunannya serta kepada kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.